Ini kelihatannya Jokowi semakin dijauhi Pak Prabowo ini. Dan circle-nya makin lemahkah kekuatan Jokowi? Ya ini bisa jadi. Lo bayangkan, ipar Prabowo yang kebetulan juga ekonom terkenal itu, sekaligus mantan gubernur Bank Indonesia di era Orde Baru, itu Profesor Dr. Sudrajat Djiwandono, dengan berani mengatakan, pembangunan ibu kota negara atau IKN itu ora penting katanya. Jauh lebih penting program makan siang gratis dan nenen gratis. Cekler. Ini bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Nah, ini kayak musiknya jedak-jeduk. Lah, apa Profesor Derajat nggak tahu toh? Kalau IKN itu kan kelangenannya Pak Jokowi, proyek kesayangan itu yang digadang-gadang sejak awal. Lah saat diwawancari Rosiana Silalahi, jelas kuwi Kompas TV itu, pas tanggal 28 Maret, Profesor Sudrajat mengatakan agar tidak membebani keuangan negara ini, maka makan siang gratis lebih pantas diprioritaskan dulu. Oh, wis dora semangat. Ini katanya daripada membangun IKN loh. Indonesia belum mampu untuk membangun IKN. Ini kata Pak Derajat ini. Karena banyak hal lain yang harus kita bangun. Ini bukan pernyataan sepele, saudara-saudara. Ini pernyataan profesor. Secara implisit, secara halus. Profesor Sudrajat mungkin sedang membocorkan kebijakan Pak Prabowo ini. Saat menjadi presiden besok itu. Setelah dilantik Oktober yang akan datang. Ini tenan loh ini. Tapi hatinya Om Bengawan itu madeg gitu loh. Om Bengawan kaget dengan pernyataan itu. Ini masih Maret loh. Ini masih Maret. Nggak kebayang gimana Pak Jokowi ngerti apa yang Profesor Derajat sampaikan. Wah, ora dak dik duk. Padahal kita tahu sendiri kan, Pak Jokowi itu bela-belain memasangkan anaknya dengan Pak Prabowo loh, menjadi cawapres loh, dengan nabrak-nabrak aturan MK, hukum diinjak-injak supaya pokoknya anaknya jadi cawapres supaya IKN jalan. Lah karena cuma Prabowo yang diyakini bisa melanjutkan pembangunan IKN. Lah kok malah Pak Sudrajat Djiwandono seperti itu ngomongnya. Ini proyek megalomania Jokowi loh. Kita bisa menganggap pernyataan Profesor Derajat ini sejalan dengan beberapa konten ngompol yang saya sampaikan. Bahwa Pak Prabowo sudah tidak sejalan lagi dengan programnya Pak Jokowi. Bahkan secara pribadi ya, musuh. Sejak 10 tahun yang lalu kan musuh politik maksudnya. Pak Prabowo kemana-mana sendiri loh, nggak pernah ngajak Gibran selaku bakal calon wapresnya. Pada acara bukber Demokrat tuh Gibran bahkan nggak diundang. Yang diundang cuma Pak Prabowo. Ini mungkin orang lain nggak sampai melihat ke situ, tapi Bengawan sangat memahami itu, tak teliti itu, supaya kesimpulannya kena. Di acara bukber TKN dan Golkar, Gibran datang sangat telat banget itu. Tahu usia sudah selesai baru nongol. Ora cetha ini. Undangannya dadaan apa piye? Apa sengaja telat? Bisa jadi karena Jokowi dan Gibran dianggap Pak Prabowo bakal menyusahkan kerjanya besok. 5 tahun yang akan datang. Ini malah jadi bebannya Pak Prabowo. Mungkin begitu pikirannya Pak Prabowo. Apapun yang terjadi, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dulu kan berlawanan selama 10 tahun. Masuk lali. Lah karena belakangan ini tindakan nepotisme yang melibatkan Jokowi dan anak-anaknya serta orang-orang dekatnya membuat nama Pak Jokowi semakin hancur, semakin terpuruk. Padahal saya kenal Pak Jokowi sejak 2004 loh. Kok sekarang kok piye gitu. Dan Pak Prabowo mungkin takut kena imbasnya. Mau kena imbasnya masalah nepotisme. Apalagi nanti dimusuhi PDIP ya, ciloko nih. Pak Prabowo ya nggak mau main-main. Apalagi sidang MK. Kelihatannya cukup membuat kubu 02 ketar-ketir ini. Oh iya,
Apalagi Profesor Mahfud yang maju sendiri itu dengan tokoh-tokoh ahli hukum ketatanegaraan kumpul dari si pendekar-pendekar hukum itu. Jangan salah. Lah bukti-bukti kecurangan terstruktur, masif dan sangat sangat terencana begitu. Terencana, terstruktur dan masif. Bukan repot ini, sangat direncanakan dari awal. Ini benar-benar jelas terpampang cetar di depan mata kita sebagai masyarakat Indonesia yang embuh ini nasibnya seperti apa ini. Semua itu jelas berawal dari pencapresannya Gibran dengan nabrak MK, dengan ngobrak-abrik masalah aturan. Atau jangan-jangan Jokowi yang dikadalin sama Pak Prabowo ini. Ya bisa saja. Pak Prabowo selama ini kan pura-pura nurut sama Pak Jokowi itu. Akibatnya Pak Jokowi merahkan segenap daya upaya dengan segala cara beserta tenaga dan kekuasaannya juga untuk memenangkan pasangan 02. Nah, Pak Prabowo tinggal ongkang-ongkang, tinggal seruku-seruku batrok kalau bahasa Jawanya itu. Nah, hadir di kampanye-kampanye itu cuma bermodalkan omong-omong tentang janji makan siang gratis, totil itu. Padahal itu enggak strategis program seperti itu. Urusan lain menjadi urusan Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi, yang penting aku nanti jadi presiden. Baru aku gak nurut. Ya mesti begini. Lah aslinya bisa jadi kok. Pak Prabowo memang nggak suka sama Pak Jokowi. Bisa juga, ini pendapat teman loh. Bukan aneh-aneh, bukan provokatif, bukan ngadu-adu. Ini data atau pandangan seorang politisi. Dan itu terlihat sepanjang tahun 2014 dan 2019. 10 tahun loh, jangan salah. Makanya begitu Pak Prabowo udah menang, wes akan menjabat sebagai presiden, udah memerintah. Yo jangan kaget kalau Pak Prabowo bakal langsung berkata, selamat tinggal Pak Jokowi. Bisa juga. Dan bisa juga mengatakan selamat tinggal bye-bye Gibran. Akhirnya jadi wakil cuma awak dan sikil ranggundas. Tinggal terus. Nah kalau emang demikian, ini kan namanya karma. Biasanya kan Pak Jokowi yang suka ngadalin orang. Oh ini saya nggak main-main loh. Oh Pak Bu Megawati PDIP aja dikadalin, dikhianati. Bahkan dihajar itu PDIP. Ini kan tidak baik sebagai seorang kepala negara yang dulu dibesarkan, dilahirkan dari rahim PDIP, tapi justru menghantam, itu kan nggak bagus. Semua diprank sama Pak Jokowi, termasuk PDIP yang sudah membesarkan Jokowi loh, mengangkat derajat Jokowi dari orang yang bukan siapa-siapa, bisa jadi wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode. Hanya sekedar pengusaha dulu, di kota kecil kayak di Solo sana, untuk menjadi wali kota sampai jadi presiden. Ini dari rahim PDIP. Nah benar-benar nggak ada rasa balas budi kok sama PDIP. Nah PDIP sebagai korban udah komplit pengalamannya itu. Mulai dari di PHP, di prank, bahkan dicurangi sampai gembos-bos itu partainya itu. Untung Mbak Mega dan jajaran petinggi PDIP nggak lebay. Nggak kayak Pak BY itu yang suka lebay. PDIP dengan gambar buaneng, wah ya tetap kuat. Kalau enggak, dunia media Indonesia bakal penuh kisah lebay loh. Bukan hanya Pak BY, tapi bisa Mbak Mega. Tapi Mbak Mega nggak bisa. Mbak Mega itu Sri Kandi Indonesia yang terus menegakkan demokrasi, menegakkan konstitusi, memerangi ketidakadilan. Ini Mbak Mega, tokoh reformasi yang membuat Indonesia semakin baik. Nah, ini sambil memegang dada dan berkata ini mungkin kita ini saya prihatin nih, kayak Pak SBY itu loh. Kalau pas lebay itu, saya prihatin itu. Kalau Mbak Mega nggak bisa seperti itu. Nah, kalau benar-benar Pak Jokowi dikadalin Pak Prabowo, ini namanya buaya dikadalin ini. Lah balik ke soal IKN. Kalau masalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi biarin aja lah. Nanti kita lihat aja kejadiannya seperti apa. Ini balik ke soal IKN. IKN ini makin hari memang terlihat bakal jadi masalah. Ya lihat aja, masalah besar buat Pak Jokowi. Iya, dari modalnya, dari anggarannya, dari investasi tanah-tanah Kalimantan yang dijual oleh investor dan sebagainya. Ini jadi masalah. Mengusir
orang-orang asli daerah situ, suku-suku situ, akan terjadi masalah. Itu yang bikin Pak Jokowi setengah mati mempertahankan kekuasaannya melalui putra sulungnya. Untuk menggantikan dia, 3 periode nggak bisa, anaknya dipasang. Demi berkelanjutannya IKN. Karena mungkin IKN memang bakal jadi kasus besar. Ya kita tunggu aja. Kalau Pak Jokowi tidak lagi menjabat, wah ini ya ngeri-ngeri sedep ini, serem itu. Bisa lebih parah ini dari Hambalang ini. Kalau nanti akan terjadi macet grek. Ingat loh pendapat Ahok tentang IKN. Di depan emak-emak itu, pembela 02 waktu itu. Ahok berkata, meski Presiden Soekarno merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tapi tentu saja tempatnya bukan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bukan di situ. Pak Soekarno dulu bukan merancang ke situ. Lokasi IKN sudah melenceng jauh dari cita-cita Presiden Soekarno sebagai proklamator bangsa kita. Yang ingin ibu kota baru itu dibangun di Kalimantan Tengah, bukan Kalimantan Timur. Bukan Kalimantan Timur seperti sekarang inilah. Nah, yang paling parah, setiap jengkal tanah yang mau dibangun di Kalimantan Timur itu perlu bayar ganti rugi. Lah duitnya kan entek ganti rugi. Dan semua orang tahu, tanah-tanah di sana itu dikuasai siapa? Iya dikuasai oleh geng-geng semua, geng-geng mereka. Kata Pak Ahok, ini beda kalau di Kalimantan Tengah. Tanahnya nggak usah beli, itu tanah negara. Kalau terpaksa di Kalimantan Timur, menurut Pak Ahok ini, ya kenapa bukan di Balikpapan sekalian? Iya toh, tanah Pertamina itu ribuan hektar di sana. Tinggal pakai, nggak pakai ganti rugi, gratis. Lah ini IKN sekarang itu kacau balau ini nanti. Lah baru-baru ini BBC News melaporkan hasil liputan mereka ke IKN. Itu pada Februari tahun 2023. Masyarakat suku Pasar, penduduk asli yang mendiami wilayah IKN, itu merasa diusir dan disingkirkan dari tanah mereka. Lah, ini gimana ini? Mereka tidak merasakan sukacita atas pembangunan IKN. Nah, satu persatu warga sudah digusur untuk pembangunan infrastruktur IKN buat para pejabat, buat para konglomerat, buat para investor. Sing seneng sopo? Rakyat seneng, ora nek. Akhirnya kesejahteraan rakyat ora tertembus. Ini cita-cita proklamator jadi nggak terrealisasi karena memang salah. Persoalannya proses penawaran ganti rugi itu disampaikan kepada warga satu persatu, bukan secara musyawarah bersama. Ini juga permasalahan, juga problem. Mereka semua mengalami kesulitan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Satu sama lain tidak mengerti, blank mereka. Nggak paham berapa besar ganti rugi yang mereka terima. Udah meneng-menengan. Banyak yang merasa uang ganti rugi yang diterima tidak sebanding dengan harga real yang saat ini ada. NJUP-nya berapa? Enggak. Mereka nggak paham. Pihak otorita IKN pun mengingkari janjinya. Ini yang saya dengar loh. Untuk membangunkan kampung adat dan memberikan lahan untuk relokasi warga. Hingga hari ini mau janji-janji manis dok. Manis di bibir dan ini belum tampak terwujud. Yang akhirnya sudah diusir dari wilayah IKN yang mereka tempati beratus-ratus tahun di situ. Nah, masalah sosial yang begitu kompleks ini nyaris tidak kita dengar karena pemberitaan di media dikuasai oleh oligarki. Masyarakat tidak paham, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas. Yang jelas punya kepentingan pribadi dengan IKN itu para oligarki itu. Drama IKN terus akan berlanjut. Percayalah sama Om Bengawan. Nah, pada tanggal 24 Februari 2023, kepolisian setempat juga menangkap tuh 9 orang petani sawit. Lalu terus salah ya apa coba? Dari kelompok Tani Solo Loang. Karena dituduh mengancam para pekerja proyek pembangunan bandar udara VVIP IKN. Itu di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kalimantan Timur lagi. Nah, keluarga petani ini mengklaim mereka ditangkap semena-mena tanpa surat penangkapan. Kayak orde baru ini. Padahal ini bukan Pak Prabowo loh.
Wah, presidennya masih Pak Jokowi ya. Sudah kayak Orde Baru aja main tangkap ini. Dan saat ditangkap, 9 petani itu sedang makan sambil berdiskusi itu. Sambil ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Bukan omong-omong, ngobrol betulan itu. Tentang dugaan penggusuran lahan mereka. Nah, oleh pihak pelaksana proyek Bandara VVIP IKN itu. Nah, kemudian datang iring-iringan 7 kendaraan Polda Kaltim. Dan para petani tersebut diamankan. Nah, serem-serem banget. Wah, mereka ya berurusan dengan hukum ya deg-degan. Banyak bener masalah menyangkut IKN ini nantinya. Ya pantesan aja Pak Jokowi ngototnya setengah mati ini. Ngotot bener itu. Nah, pantesan Prabowo mau ngacir dari urusan IKN juga. Karena memang IKN banyak masalah. Apalagi tanah keluarga Pak Prabowo banyak sekali di Kalimantan. Pasti dia takut juga kena masalah imbas dari IKN. Ya, kita tunggu aja lah. Sampai Pak Jokowi lereh sebagai presiden dan Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Nek sido itu. Kalau gugatan MK dikabulkan dan angket bergulir ya banyak masalah lagi. Ya kita doakan lah. Semoga Indonesia baik-baik saja dan masyarakat tetap sejahtera. Gitu ya. Salam pengawan. Sampai jumpa. Dadah.